Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Kali ini kita compare sengit antara Infinix GT 30 Pro dengan Redmi Note 14 Pro 5G. Kedua handphone ini sama-sama di jaringan 5G dan di harga 4 jutaan. Barangkali bisa membantu teman-teman jadi bahan pertimbangan untuk membeli handphone harga 4 jutaan atau keseharian kalian lebih ke foto selfie atau lebih ke gaming, mungkin kalian bisa lihat video channel Era Mobile dengan compare-nya. Oke bosku, pertama kita akan bahas dari segi varian RAM dan harga ya. Untuk Infinix GT 30 Pro, dia ada dua varian RAM dan di Redmi juga dua varian RAM. Tapi harganya mungkin beda tipis ya. Sedangkan di Infinix GT 30 Pro di RAM 8 456-nya 4 juta. Sedangkan di Infinix 8 456-nya di harga 4 juta 400. Jadi lebih mahal di Redmi Note 14 Pro 5G ya. Selisihnya 400 ribu. Sedangkan di RAM 12-nya di Infinix RAM 12 per 512-nya harganya 4 juta 7. Sedangkan di Redmi Note 14 Pro 5G harganya 5 juta. Jadi selisih 300 ribu lagi. Jadi selisih kedua varian RAM-nya 300 ribu ya. Lebih mahalan di Redmi Note 14. Kira-kira walaupun lebih mahal atau Infinix lebih murah, kira-kira mana yang lebih unggul ya? Simak videonya sampai selesai. Oke bosku, kita lanjut dari segi desain dulu ya. Di sini Xiaomi dan Infinix ini memiliki ciri khas desainnya masing-masing. Kalau Infinix ini kalau dari seri GT-nya dia emang lebih ke desain gaming. Sedangkan di Redmi Note 14 Pro 5G dia lebih netral ya untuk desainnya ya. Mungkin warnanya ada beberapa pilihan warna, kalian bisa cek di Google atau di sosmed lainnya ya. Kita kebetulan compare yang warna seadanya. Cowok-cewek mungkin sama-sama suka sih untuk dari segi desain, tapi itu sesuai selera ya. Menurut saya untuk dari segi gaming mungkin saya lebih pilih ke Infinix, tapi untuk pakai sehari-hari kelemahannya untuk dari segi desainnya saya kurang tertarik. Dia lebih menonjol untuk kameranya yang ada 4 boba terlalu banyak, menurut saya ribet. Itu menurut saya ya, nggak tahu mungkin menurut kalian gimana. Untuk dari segi kamera di sini udah kelihatan ya, walaupun lebih mahal, fungsi kameranya lebih banyak di Redmi Note 14 Pro 5G. Dia ada 3 dan satu flash. Jadi untuk kameranya ada 3 ya, satunya flash. Di sini 200 megapiksel teman-teman. Di sini ada tulisan 200 megapiksel OIS AI kamera. Sedangkan di Infinix di sini ada tulisan 108 megapiksel AI kamera. Jadi dari segi megapiksel udah diunggulkan di Redmi ya. Tapi belum sampai ke segi kamera. Kita lanjut dari segi desain dulu. Di sini untuk ketebalan dan ketipisan lebih tipis di Redmi Note 14 Pro 5G ya. Mungkin dari segi pegangnya emang enak yang lengkung, depan belakang kop atau lengkung ya. Jadi simple. Tapi untuk bermain game juga enak. Apalagi yang Infinix ya. Infinix juga enak. Ini model kekinian juga, sama-sama model kekinian. Ini sesuai selera masing-masing bosku. Mungkin kalian yang suka lengkung boleh pilih desain yang Redmi. Atau yang seperti brand Apple gitu, pilih bisa Infinix. Untuk desainnya seperti kulit jeruk ya, tapi ini bahan plastik bukan bahan kain. Untuk bezelnya juga bahan plastik atau polikarbonat. Sama. Dia bukan terbuat dari kaca, apalagi model gaming ya. Untuk yang kaca mungkin itu sangat panas. Kalau plastik dia menghambat panas. Dan bezelnya di Infinix ini bahan metal ya. Jadi untuk dari segi bahan bezel Infinix udah kuat, dia udah pakai metal. Tapi kelihatan lebih mewahnya, keduanya sama-sama kelihatan mewah ya. Oke, kita lanjut bagian layarnya. Layarnya sama-sama Fan Hole. Untuk bagian kameranya, ukurannya di Infinix 6,78 in, sedangkan di Redmi 6,67 in. Jadi emang lebih besar di Infinix GT 30 Pro. Jadi besarnya juga nggak terlalu besar ya. Kelihatannya beda tipis saja. Tapi ini emang didesain untuk seri gaming. Jadi untuk main game mungkin lebih enak, leluas kalau bermain game atau nonton.
Kesimpulannya untuk kesehari-harian yang hobi scroll sosmed, foto, mungkin game seadanya mungkin bisa pilih ke Redmi, atau yang hanya fokus untuk bermain game aja bisa pilih ke Infinix GT 30 Pro. Sama-sama menggunakan layar AMOLED, jadi untuk warna dan cerahnya tajam ya karena menggunakan layar AMOLED. Cuma bedanya di refresh rate-nya teman-teman. Redmi kali ini kalah karena di Redmi ini masih di refresh rate 120 Hz, tapi itu udah lumayan sih. Tapi yang terbaru, tapi di Infinix ini lebih kencang lagi teman-teman, 144 Hz. Jadi untuk scroll lebih lancar itu lebih kencang di Infinix GT 30 Pro. Oke bosku, kita lanjut di bagian pengaturan atau performanya. Kita nggak tes gaming ya, mungkin kalian udah tahu juga hasilnya beda tipis. Untuk di Androidnya, sayangnya di Redmi ini masih Android 14 ya, jadi sayang sekali Android 14. Sedangkan di Infinix GT 30 Pro udah Android 15, tapi itu harap maklum ya karena dia masih baru launching untuk GT 30 Pro. Dan untuk prosesornya sendiri di Infinix dia menggunakan MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, kalian bisa lihat di sini ya. Sedangkan di Redmi Note 14 Pro 5G dia menggunakan Dimensity 7300 Ultra. Jadi lebih kencang di 8000 ya. Kalau MediaTek Dimensity ini lebih besar, nilainya lebih gede untuk skor Antutunya. Emang sih untuk desain seri gaming mungkin nggak mungkin lah ya prosesor yang di bawah 7000 atau 6000 mungkin, tapi yang sebelumnya juga udah menggunakan 6000 sih kalau di Infinix, tapi sekarang udah naik, harganya juga sedikit naik. Untuk kapasitas baterainya sendiri di Infinix 5500 mAh dan pengecasannya 45 watt ya. Sedangkan di Redmi Note 14 Pro 5G untuk kapasitas baterainya 5500 sama-sama di pengecasan 45 watt juga. Jadi untuk kapasitas baterai sama dan pengecasannya juga sama. Yang membedakannya tadi di bagian kamera. Kameranya ya bosku. Untuk kameranya utamanya 200 megapiksel. Ini 200 megapiksel. Nah, bisa lihat ya. Sedangkan di Infinix masih 108 megapiksel. Jadi soal kamera kali ini Redmi emang bagus sih. Kalian bisa lihat ya. Untuk kamera jujur aja sih, emang Redmi emang lebih bagus. Emang desainnya emang kebutuhan sehari-hari, mungkin yang hobi scroll, main game hanya sebentar-sebentar aja, atau selfie-selfie mungkin bisa ke Redmi Note 14 Pro 5G. Soal kamera kalian bisa lihat ya. Kelihatannya kita harus tes hasilnya. Dan ini hasilnya. Hasilnya kita bisa lihat untuk kecerahannya emang lebih cerah di Redmi ya, tapi untuk lebih naturalnya di Infinix Note 30 Pro. Oke bosku, sekian untuk video compare singkat antara Infinix GT 30 Pro ini dan Redmi Note 14 Pro 5G. Barangkali bisa membantu teman-teman jadi bahan pertimbangan antara pilih handphone ini. Jangan lupa komen juga ya di kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe channel Era Mobile. Sekian untuk videonya, terima kasih.